Pemirsa, musisi Ryan Pono melaporkan anggota DPR RI Ahmad Dhani ke Barreskrim Polri dan Mahkamah Kehormatan Dewan terkait dugaan penghinaan marga. Ryan tak terima Dhani mempelesetkan marga dalam namanya menjadi Ryan Porno. Musisi Ryan Pono melaporkan anggota DPR RI Ahmad Dhani ke Mahkamah Kehormatan Dewan terkait dugaan penghinaan marga. Mantan personel grup band Pasto ini sebelumnya juga telah melaporkan Dhani ke Barreskrim Polri. Ryan mengaku tidak terima marga dalam namanya kembali dipelesetkan Dhani dengan kata-kata yang tidak pantas. Ini adalah bentuk keseriusan kami bahwa kami menganggap isu ini adalah isu yang serius, isu yang dilakukan oleh bukan hanya oleh seorang musisi, tapi Ahmad Dhani adalah memiliki entitas baru yaitu sebagai anggota dewan. Itu makanya kami menganggap ini adalah langkah yang harus kami ambil secara serius dan tegas. Sementara itu Ahmad Dhani mengaku siap jika dipanggil polisi maupun MKD untuk menjelaskan duduk perkara masalah ini. Nah, itu masalah pahaman aja. Nggak perlu dibesar-besarkan. Tapi dari Ryan sendiri bilang bakal ada gelombang besar karena Pak Jum menyebut kata-kata. Gimana tanggapannya? Ya dia sendiri yang menggelombangkan. Karena itu kan bentuknya japri kan. Karena dia bilang mungkin kliennya menerima tapi syukur. Marganya tidak menerima gitu. Jadi kalau nggak terima ya laporkan ke polisi saja. Masalah ini bermula saat Dhani menyebarkan undangan diskusi publik tentang Undang-Undang Hak Cipta ke media. Dalam undangan, tercantum nama musisi Ryan Pono dengan kesalahan penulisan menjadi Ryan Porno. Ahmad Dhani kemudian meminta maaf secara pribadi atas ketidaksengajaan penulisan dan dimaafkan Ryan. Namun saat diskusi berlangsung, Dhani malah kembali memanggil nama Ryan Pono dengan sebutan Ryan Porno. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Upaya pencarian pendaki asal Temanggung yang hilang di Gunung Merbabu membuahkan hasil. Namun naas pemirsa, pendaki bernama Sugeng Parwoto ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis. Proses evakuasi jenazah Sugeng Parwoto, pendaki asal Temanggung yang hilang di Gunung Merbabu, Boyolali, Jawa Tengah, berjalan dramatis. Evakuasi dilakukan secara estafet oleh tim SAR gabungan dari Pos 3 hingga base camp Tim Boa. Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban setelah 4 hari pencarian. Pada hari kelima, korban berhasil dievakuasi dari lokasi. Setelah dilakukan, jenazah korban langsung dibawa ke RSUD Dr. Muwardi, Solo untuk dilakukan otopsi. Hal ini dilakukan guna mengetahui penyebab pasti kematiannya. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di antara 2 tebing, antara pos 4 dan pos 5 dengan kedalaman sekitar 80 meter dan kemiringan hampir 80 derajat. Medan yang ekstrim, cuaca berkabut tebal, serta minimnya penerangan membuat proses evakuasi berlangsung dramatis. Kami belum bisa mengidentifikasi, intinya ranah kami adalah bisa menemukan korban dan kami serahkan untuk dievakuasi, diserahkan kepada pihak yang berwajib dan kepada keluarga korban. Kalau kedalaman itu ditemukan? Kedalaman untuk diketemukan kurang lebihnya di angka 2 tebing ya. Di 2 tebing itu sekisaran ya 40-an 5. Karena jauh dari 40-an meter, jauh dari akses untuk jalan setapaknya. Mas, mengingat itu cukup besar timnya yang kita libatkan, ada kurang lebih 180 orang yang terlibat dalam proses pencarian ini. Dari sejak mulai hari Senin sampai dengan hari ini Jumat, ya seluruh tim sudah melaksanakan proses pencarian dan kemudian secara estafet melakukan evakuasi terhadap korban. Dan untuk dasar pro justisia, karena korban sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, maka rencana akan dilakukan otopsi di Rumah Sakit Mawardi Solo.
Setelah berhasil dievakuasi dan dimasukkan ke ambulan, jenazah diserahkan kepada pihak kepolisian dan keluarga sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk proses lanjutan. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Keinformasi lainnya, pemirsa, penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS Kementerian Komunikasi dan Digital periode 2020 hingga 2024. Tim penyidik pada bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat kembali melakukan penggeledahan dan penyitaan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang jasa dan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS pada Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 hingga 2024. Penggeledahan dilakukan di beberapa tempat di Kabupaten Tangerang Selatan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur. Di antaranya ialah PT STM BDX Data Center, kantor PT AL Gudang atau Warehouse PT AL, serta di rumah saksi yang diduga terkait dengan perkara. Dari penggeledahan ini, penyidik menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pengadaan PDNS. Ada barang bukti elektronik yang disita guna penghitungan kerugian negara dan pembuktian di persidangan. Ini merupakan rangkaian penggeledahan lanjutan terhadap penggeledahan yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu, di mana penyidik memandang perlu untuk melakukan penggeledahan di 5 lokasi tersebut untuk kembali menambah barang bukti dan alat bukti supaya penyidikan ini semakin kuat. Sampai saat ini saksi yang sudah diperiksa oleh penyidik itu sebanyak 70 orang saksi, dan penyidik masih terus melakukan pemeriksaan saksi tambahan. Di samping itu juga penyidik telah melakukan pemeriksaan beberapa orang ahli. Terkait dengan tersangka, penyidik belum menetapkan tersangka, tapi penyidik telah mengantongi beberapa nama sebagai calon tersangka. Tiba waktunya nanti penyidik akan menetapkan tersangka tersebut, calon tersangka tersebut menjadi tersangka, dan akan menyampaikannya kepada publik atau kepada masyarakat. Dalam waktu dekat, penyidik Kejari Jakarta Pusat akan melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka. Penetapan dilakukan setelah pemeriksaan saksi dan ahli tambahan serta analisa barang bukti sitaan selesai. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mempererat tali silaturahmi, salah satu organisasi pendidikan dan kemasyarakatan menggelar Halal Bihalal Idul Fitri 1446 Hijriah. Halal Bihalal ini digelar sambil berdonasi untuk warga Palestina korban kekejaman serangan Israel. Organisasi Pendidikan dan Kemasyarakatan Al-Irsyad Al-Islamiyah Jumat malam menggelar Haflatul Id yang diselenggarakan di Aula Pertemuan Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Acara ini digelar untuk perkuat tali silaturahmi dan persatuan antara anggota dan pengurus, serta untuk menyemarakan Idul Fitri 1146 Hijriah. Acara ini digelar untuk memperkuat tali silaturahmi dan persatuan antara anggota serta pengurus, dan juga untuk menyemarakan Idul Fitri 1446 Hijriah. Acara diisi dengan pembacaan lantunan ayat suci Al-Quran, penampilan musik angklung dari siswa-siswi difabel yang juga melantunkan ayat suci Al-Quran, serta tausiah yang disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang fatwa. Kita mengakrabkan kembali semua unsur pimpinan dalam pengurus maupun semua anggota dan mengevaluasi yang sudah lewat untuk langkah-langkah berikutnya dalam melaksanakan programnya sehingga tercapai apa yang kita targetkan nantinya. Dalam kegiatan sosial, Al-Irsyad berkomitmen untuk terus hadir dapat memberikan kontribusi terbaiknya dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk membantu para korban di Gaza, Palestina. Ya, bantuan mereka langsung ke Gaza. Masing-masing mereka ada konsentrasinya, mungkin seperti ada Relief Internasional, concern untuk ibu dan anak. Kalau Lasnas Al-Irsyad mungkin memberikan bantuan mendirikan pabrik roti di sana, dan juga yang AWG juga sedang proses untuk rumah sakit.
Dalam Haflatul Id ini turut hadir sejumlah tokoh seperti Ali Mukhtar Ngabalin, perwakilan Kedutaan Malaysia, BPJPH, serta Majelis Ulama Indonesia. Dari Jakarta, Steven Patinama, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan.